Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Ghussairi. Jadi di video kali ini sedikit saya akan menjelaskan tentang scaffolding atau perancah bangunan, atau dalam bahasa Jepangnya adalah Ashiba. Nah, kenapa saya menjelaskan terkait scaffolding ini? Jadi kebetulan saya pernah jadi mahasiswa pelatihan di Jepang itu tahun 2012 sampai 2015. Jadi keahlian saya pada saat itu adalah scaffolding. Nah, sekarang sudah pulang ke Indonesia. Jadi kenapa saya memilih materi tentang scaffolding? Ya karena itu tadi. Jadi sedikit banyaknya saya tahu tentang scaffolding. Oke, dilanjut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan scaffolding? Jadi arti secara umum scaffolding itu adalah suatu struktur atau sementara yang digunakan untuk menyangga manusia dan material dalam konstruksi atau perbaikan gedung dan bangunan-bangunan besar lainnya. Biasanya perancah berbentuk suatu sistem modular dari pipa atau tabung logam, meskipun juga dapat menggunakan bahan-bahan lain. Nah, saya di Jepang itu kebetulan semuanya menggunakan pipa-pipa besi, jadi tidak ada yang menggunakan seperti di Indonesia, menggunakan kayu, mungkin menggunakan bambu biasanya di kampung-kampung. Tapi sekarang di Indonesia juga udah maju ya, kayak di kota-kota besar seperti Jakarta, Bekasi dan sekitarnya itu sudah menggunakan pipa-pipa besi juga. Nah, kemudian di Jepang juga banyak jenis-jenisnya, termasuk di Indonesia juga kan banyak jenisnya. Jenis dalam arti itu bukan jenis bahannya, tetapi jenis tipenya scaffolding itu. Nah, seperti ini. Jadi kalau di Jepang scaffolding itu memang banyak jenisnya. Jadi untuk bangunan, untuk rumah, nah itu beda namanya. Seperti di gambar yang satu ini terlihat kayak bangunan apartemen lantai 3 sampai 5. Jadi sistemnya seperti ini. Kemudian di gambar 2 untuk jalan. Nah, terus yang ketiga adalah untuk terowongan. Nah, ini mungkin di Indonesia disebutnya ya scaffolding gitu, tapi di Jepang beda-beda. Terus sertifikasinya juga beda-beda. Jadi sertifikatnya itu tidak hanya satu, jadi ada levelnya dari level yang biasa sampai yang luar biasa. Dilanjut, jenis, fungsi, dan bahan scaffolding. Jadi nomor 1 adalah perancah handang. Nah, ini perancah handang ini saya menjelaskan tentang bahan yang ada di Indonesia ya, bukan yang ada di Jepang. Jadi nomor 1 perancah handang. Nah, handang ini mungkin kita umum biasanya seperti meja gitu. Jadi fungsinya ya jelas untuk mempermudah pekerjaan orang di area ketinggian. Tetapi untuk handang ini dia mempunyai batas ketinggian yaitu paling antara 1 sampai 2 meter saja. Selebihnya harus menggunakan jenis scaffolding yang lain. Kemudian yang kedua perancah tiang. Nah, perancah tiang ini jadi ini untuk ketinggiannya akan lebih menjangkau yang lebih tinggi dibanding perancah handang tadi. Ini bisa di ketinggian antara 3 sampai 5 meter. Kemudian yang ketiga perancah besi beroda. Nah, mungkin kalau kita di proyek kita sering melihat besi beroda ini, perancah ini. Jadi fungsinya biasanya untuk pekerjaan pemasangan lampu, pemasangan plafon, biasanya terlihat di area-area lapangan untuk indoor ya, di gedung serbaguna atau di area-area yang memang bawahnya bisa untuk roda gitu. Kemudian yang kelima, perancah menggantung. Nah, ini perancah menggantung. Jadi kenapa sih orang itu menggunakan scaffolding untuk menggantung? Nah, biasanya perancah ini digunakan pada area-area yang tidak bisa ditempatin tiang untuk scaffolding gitu. Jadi biasanya area-area bangunan
seperti lobi ya, area kantor itu kan memang keluar masuk pekerja, keluar masuk karyawan. Jadi pada saat ada pekerjaan seperti perbaikan atap, perbaikan struktur gitu. Nah, ini harus menggunakan perancang menggantung ini. Jadi supaya aktivitas di bawah ini tidak terganggu gitu. Kemudian yang keenam perancang frame. Nah, ini mungkin kita di Indonesia sering lihat ya, perancang ini yang digunakan di gedung-gedung tinggi itu kan, di rumah-rumah gitu. Lantai 2 biasanya kontraktor atau pemborong menggunakan perancang frame ini dan perancang-perancang yang lainnya. Nah, ini sedikit saya akan memperlihatkan video ilustrasi pekerjaan scaffolder di Jepang. Kita mulai saja videonya. Jadi terlihat ini ada kayak seperti apartemen ya, kayak mansion gitu. Ini ketinggian lantainya di angka 6 sampai 7 lantai. Nah, ini salah satu pekerja atau scaffoldernya. Dia masuk dari dalam gitu. Jadi area luar tertutup sama terpal biasanya. Kalau bahasa Jepangnya itu meshi gitu. Meshu. Nah, ini area di sini disebutnya meshu. Nah, ini jadi di Jepang itu memang safety-nya nomor 1. Jadi masalah keamanan itu nomor 1 di Jepang. Nah, ini body harness standarnya memang harus punya 2 kiri kanan. Jadi pada saat turun naik, harness ini, hooknya ini tetap harus dicantelin gitu supaya pada saat ada kecelakaan atau pada saat tersandung orang jatuh itu masih bisa menggantung, jadi tidak sampai jatuh ke bawah. Nah, ini terlihat lagi proses ya barasi ya atau pembongkaran scaffolding ini. Jadi terlihat di 6 sampai 7 lantai itu cuma ada 3 orang. Jadi memang di Jepang itu tidak, walaupun tinggi tidak perlu mau banyak orang, cukup 2 sampai 3 orang. Jadi 2 di atas, 1 di bawah. Nah, ini terlihat kalau di video terlihat seperti orang Indonesia ya. Ini seperti kayak siswa pelatihan gitu. Dan satunya orang Jepang gitu kan. Di Jepang sudah biasa seperti ini. Jadi orang Indonesia ditandem sama dengan orang Jepang. Jadi walaupun ketinggiannya berapa lantai, masih tetap bisa melakukan pekerjaan pembongkaran karena dengan metode tarik ulur tali ini gitu. Nah, terlihat seperti itu. Jadi mungkin itu aja ilustrasi videonya ya. Bila ada pertanyaan bisa di komen dan jangan lupa videonya di like ya, subscribe. Oke, itu aja. Terima kasih. Arigatou gozaimasu ya. Safety first. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.